Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika. Dan tentunya lo lagi dengerin Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Jangan lupa di like, share, dan subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap video-video dari Christian Daily Channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar blessed people gak ketinggalan video update terbaru dari Christian Daily Channel. Oke blessed people, kita langsung masuk aja ke pembahasan pada video kali ini. Masih dari tema yang sama, yaitu The Joy of Suffering, tapi dengan subtema yang berbeda. Dimana hari ini kita bakal membahas tentang penganiaya yang menjadi pemberita Injil. Ayatnya dari 1 Korintus 15 ayat 9 sampai yang ke-11. Yuk langsung aja kita baca ayatnya bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Ayat yang ke-11 berkata, "Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya." Oke blessed people, itu adalah ayat yang akan menghantarkan kita dalam video kali ini. Nah blessed people, kalau misalnya blessed people perhatiin, ini adalah sebagai gambaran dari betapa hinanya Paulus. Mungkin blessed people belum banyak yang tahu, Paulus tuh emang kenapa sih kok sampai di ayat ini dikatakan dia kayak paling hina gitu ya. Nah kita lihat aja yuk sama-sama. Ini kalau misalnya blessed people punya handphone kan pasti ada Alkitabnya. Kalau belum ada di download ya. Itu di ayat ke-9 ada tandanya. Nah kalau diklik di situ kita bisa lihat. Jadi dari Kisah Para Rasul 8 ayat 3 menjelaskan, "Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara." Nah, jadi memang Paulus ini dulunya sebelum dia mengenal Allah, sebelum Allah memanggil dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada saat itu. Tapi blessed people, lihat deh, gak ada yang mustahil untuk Tuhan. Dan gak ada yang mustahil juga kalau kita mengambil keputusan untuk mau mengikut Tuhan. Sama kayak sebuah lagu, "I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back." Nah blessed people gimana? Ada gak sih diantara blessed people yang merasa kayak gue ini udah terlalu nakal, gue udah terlalu bandel, gue udah brengsek banget, hidup gue udah hancur lebur, kayak udah gak ada lagi pengharapan dalam hidup gue, kayak Tuhan aja udah jijik ngeliat gue. Jangan salah blessed people, sehina-hinanya diri lo, coba lo compare dengan hal yang paling hina yang pernah Paulus lakukan zaman dulu. Mana lebih hina? Mana yang sebenarnya lebih tidak enak untuk dilihat? Kalau mau dibilang Tuhan jijik ngelihatnya, mana sih yang lebih jijik? Kayak lebih menjijikan ngelihat Paulus, dimana dari tangannya bercucuran darah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di zaman itu. Tapi blessed people, lihat deh, bagaimana ketika seseorang bernama Paulus yang dulunya adalah penganiaya, pembunuh orang-orang Kristen, pembunuh, penganiaya orang-orang percaya, ketika berubah, ketika dia serius ikut Tuhan,
ketika dia menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Blessed people, lihat deh, luar biasa banget gak sih? Iya, luar biasa banget. Begitu juga dengan lo dan gue. Kalau kita mengambil sebuah keputusan dan mau melangkah step by step, kita pasti akan bisa mengalami kemenangan yang sama. Karena sebenarnya Paulus atau kita itu sama di hadapan Tuhan. Gak ada yang lebih spesial atau yang tidak spesial. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan yang sama, ditenun oleh tangan yang sama. Jadi yang membedakan kita dengan Paulus atau dengan yang lainnya adalah tentang konsistensi kita ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Dan kalau blessed people perhatiin kehidupannya Paulus, dia memang adalah seseorang yang sangat teramat militan. Sekali dia udah percaya, dia akan sangat teramat percaya. Dan dia akan melakukan segala sesuatunya sampai garis finish. Makanya blessed people kalau ngelihat surat-suratnya Paulus, itu isinya luar biasa banget. Itu isinya semuanya menggetarkan hati. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa gue memfavoritkan Paulus. Karena memang isinya luar biasa banget. Dan buat blessed people yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami namanya keputusasaan. Mungkin lo udah melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, atau apapun itu halnya yang merusak hubungan baik lo dengan Tuhan Yesus. Gue mau bilang, berdasarkan apa yang dituliskan, berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, berdasarkan apa yang jadi pengalaman Paulus, lo tetap berharga di hadapan Tuhan. Gak boleh ada di antara kita blessed people yang merasa tidak berharga di hadapan Tuhan karena kita melakukan sesuatu kesalahan. Ya, memang akibat dari dosa itu adalah menimbulkan rasa bersalah. Tapi kita tidak boleh tenggelam dalam hal tersebut. Dan kita gak boleh terkecoh oleh perkataan iblis. Iblis pasti akan selalu mengintimidasi kita, mengatakan bahwa lo gak berharga, lo hina, lo tuh orang paling berdosa di dunia. Tuhan gak bakal mau terima lo lagi. Tapi itu adalah satu kesalahan. Itu tipu muslihat iblis. Yang sebenarnya adalah Tuhan selalu menunggu kehadiran blessed people. Tuhan selalu menanti-nantikan blessed people untuk kembali kepadanya, ikut di jalannya. Karena dia gak akan pernah melepaskan blessed people. Kalau Tuhan mau lepasin blessed people, hello, kenapa gak dari dulu? Kalau Tuhan mau melepaskan umatnya, buat apa dia mati di kayu salib? Iya gak? Yang menjadi acuannya adalah karena Yesus mau mati di kayu salib, artinya lo dan gue masih dan teramat sangat masih punya kesempatan untuk kembali, untuk dekat dengan Bapa. Asalkan kita mau dan konsisten dalam melangkah. Dan satu hal ya blessed people, ketika kita mau berubah dari jalan hidup kita yang salah, itu murni. Gue mau bilang, itu murni karena keputusan kita. Paulus meskipun dia melihat rupa Tuhan dalam bentuk api, kalau Paulus saat itu tidak mau mengambil keputusan untuk percaya, dia gak bakal pernah percaya blessed people. Begitu juga dengan lo dan gue. Sebenarnya Tuhan Yesus udah sering banget ngajak, yuk balik yuk, yuk balik lagi yuk ke jalan yang benar. Sini nak, duduk di pangkuanku. Sini nak, duduk dengarkan aku berbicara. Seperti Maria. Tapi kitanya yang seringkali selalu mengandalkan ego kita, selalu mengandalkan otak kita, perasaan kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan apa yang orang katakan, mengandalkan relasi kita, mengandalkan keuangan kita, kemampuannya kita. Apapun yang di dunia ini kau andalkan. Itulah yang seringkali membuat kita jadi buta. Kuping tuh jadi kayak budek gitu loh.
untuk mendengar ajakan Tuhan. Makanya blessed people, jangan pernah andalkan apapun di dunia ini kalau engkau mau berubah dan mengikut Tuhan. Karena selama kita mengandalkan yang ada di dunia ini, kita gak bakal pernah bisa berubah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Lo tahu blessed people, di Alkitab itu ada namanya seperti tanah liat. Kita harus menjadi seperti tanah liat. Tanah liat tuh gimana sih sifatnya? Ada nggak lo pernah ngeliat tanah liat mau dibentuk, itu ngelawan? Nggak ada. Dia pasrah. Mengikuti apa yang dikerjakan oleh si pengrajin. Kita pun harus seperti tanah liat. Hati itu harus lembut. Kalau hati kita nggak lembut, nggak bakal pernah bisa blessed people untuk kita ikut apa yang sudah Tuhan rancangkan. Makanya blessed people, kalau sampai hari ini hati lo masih keras, lembutkan hati. Minta tolong sama Tuhan untuk membantu lo, menyanggupkan lo, untuk melembutkan hati lo. Karena kalau lo pakai kekuatan sendiri, semuanya bakal gagal, fail. Gak bakal pernah bisa blessed people. Dan yang paling terpenting, kalau kita ingin ikut atau kembali ke jalannya Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang pertama, lembutkan hati. Yang kedua, jangan andalkan apapun yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, lo harus berdamai dengan masa lalu lo. Ya, lo harus berdamai dengan masa lalu lo. Karena jujur, mengingat-ingat masa lalu, terngiang-ngiang dengan masa lalu, ketika kita belum berdamai dengan masa lalu kita, seringkali itu adalah hal yang paling sering membuat orang susah move on. Iya kan? Dalam segala hal, susah move on dalam segala hal. Entah itu ikut Tuhan atau entah itu berpacaran. Blessed people pasti tahu lah, nih anak-anak muda pasti tahu perkara tentang move on ya. Gimana sih caranya biar lo bisa move on dari mantan lo? Ya sama, lo harus berdamai dulu dengan kesalahan-kesalahan yang pernah lo lakukan dengan mantan lo, apapun itu. Gimana caranya biar lo bisa move on dari kegagalan ketika bekerja? Ya udah, lo harus berdamai dengan masa lalu lo, kegagalan tersebut, dan belajar supaya nggak gagal lagi. Jangan jadi trauma, jangan jadi teringat-ingat terus dan takut, paranoid. Jangan blessed people. Mengikut Tuhan pun sama, karena ketika kita belum berdamai dengan masa lalu kita, udah kelar. Yang ada di pikiran lo cuma gue gagal, dan gue gagal. Tuhan pasti gak akan berkenan atas hidup gue. Tuhan pasti bakal mempalingkan mukanya dari gue. Tuhan pasti bakal gak mau nengok ke gue lagi. Padahal salah. Malah Yesus datang buat lo. Iya gak? Yesus datang ke bumi memang buat apa? Buat orang-orang yang berdosa. Yesus bukan datang ke bumi untuk orang-orang yang tidak berdosa. Orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa, itu yang justru menghakimi Yesus. Hello. Jadi kalau lo hari ini merasa orang berdosa, Yesus ada buat lo. Udah dari zaman dulu. Dari awal mula Yesus mau disalib itu karena orang berdosa. Mau menyelamatkan orang berdosa. Malah Yesus gak mau datang sama orang-orang yang gak merasa berdosa. Nanggap ya? Jadi kalau lo merasa lo salah, lo merasa lo berdosa, udah menyakiti Tuhan, come on, datang sama Tuhan. Justru dia datang buat lo. Justru dia menanti-nantikan lo. Tangannya selalu terbuka buat lo dan gue, buat semua orang yang ada di dunia ini yang merasa dirinya berdosa dan butuh Tuhan. Jadi jangan tunda pertobatanmu. Jangan tunda untuk ambil keputusan. Ambil keputusan mulai dari sekarang
dan ikuti Yesus. Jangan pernah kembali. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and God bless you. I love you guys. And as always, keep the faith.